Ini soal kemarin kunjungan Paus Fransiskus yang cukup menghebohkan. Paus Fransiskus ke Indonesia untuk sarankan berkati pernikahan sesama jenis. Nah, ini gimana nih, Neil? Ya, ini di Sindonis yang di-mention di sini ya. Ini memang menceritakan mengambil kedatangan Paus dan dia mengambil informasi lama yang pernah diberitakan oleh Sindonis. Nah, ini adalah berita lama yang kemudian tayang 2023. Ini berita 2023. Jadi posisi Paus waktu itu memberkati orang yang menikah, tetapi bukan membenarkan sesama jenisnya. Ya. Dalam konteks ini, dalam berita ini ketika saya baca gitu ya, kira-kira menjelaskan pernyataan Paus itu tidak terkait dengan kunjungan ke Indonesia, yang jelas ini. Ya. Jadi Paus itu berkunjung ke Indonesia bukan terkait dengan pernyataan ini. Dan kemudian kunjungan Paus pada 3 sampai 6 September kemarin itu adalah untuk apostolik. Ini disampaikan oleh juru bicaranya Paus Fransiskus, dan ini adalah terkait dengan hubungan kedua negara Indonesia dan Vatikan, dan ini merupakan kunjungan persahabatan, bukan pernyataan terkait pembenaran adanya nikah sesama jenis. Itu yang dinyatakan oleh Paus Fransiskus. Kemudian jika ada narasi seperti datang ke Indonesia untuk menyarankan gereja Katolik memberkati pasangan sesama jenis, itu tidak benar. Ini beliau berdatang ke sini bukan untuk itu. Namun gereja masih menganggap hubungan tersebut berdosa kalau dari berita ini. Ya. Karena berita ini tayang 2023. Dan Paus dalam konteks memberkati orangnya, tapi bukan membenarkan atau menyarankan gereja membenarkan pasangan sesama. Itu beda konteksnya berarti konteks. itu ya. Ya. Jadi intinya adalah Paus memberkati orangnya, bukan membenarkan pernikahan sesama jenisnya dalam konteks berita ini. Ini berita lama 2023. Ini ada di Twitter apa di Instagram? Facebook. Di Facebook ya. Di Facebook. Akunnya Zizian ini dia. Waduh, banyak banget yang ketemu. Banyak ya? Tadi aku cek ada 4 akun yang menyebarkan dengan narasi yang sama. Inilah misi Paus datang ke Indonesia melegalkan pernikahan sesama jenis. Dan para munafikun beramai-ramai cium tangan Paus. Jadi seolah-olah Paus datang ke Indonesia membawa misi itu. Padahal beliau datang ke sini membawa misi perdamaian, membawa misi persahabatan, toleransi, dan itu disampaikan ketika beliau ada di sini. Dan kesederhanaan satu lagi itu, karena ada juga yang ngikutin beliau pakai Toyota Zenic. Ya. Di rumah saya juga punya Toyota Zenic, cuman saya nggak pakai aja. Saya punya di showroom, tapi punya orang. Jadi ya jangan sampai kemudian kita menyampaikan informasi yang salah gitu ya. Karena kasihan yang merasa ini captionnya sebenarnya benar gitu ya. Tapi ini konteksnya bukan Paus datang ke sini kemarin, bukan itu. Dan nggak usah lah nyebut-nyebut kaum munafikun ya, karena kita kan juga belum tentu kita juga lebih benar dan lebih bersih juga dari mereka juga gitu. Jadi kita belum tentu bersih juga. Iya kan? Gitu. Kita cuman karena kasih sayang Allah aja nih, aib kita ditutupi kan. Jadi jangan suka jadi polisi akhlak juga, karena yang ada cuma akhlak digital di Trijaya. Masuk. Jadi sebenarnya Paus sendiri sangat menghargai keberagaman ya. Bahkan kalau dilihat dari pernyataan beliau, jangan menghakimi orang-orang yang katakan melakukan pernikahan sama jenis itu, walaupun gereja tidak membenarkan itu. Oke. Paus Fransiskus ke Indonesia untuk sarankan berkati, untuk sarankan pernikahan sama jenis, kita nyatakan hoax ya. Oke. Karena secara gereja secara umum tidak membenarkan nikah sama jenis, tapi ya namanya manusia ya diberkati juga gitu sebagai manusianya. Oke, Bang Asnil, ada 8 hoax. Hari ini kita sudah monitor dan semuanya mudah-mudahan
bisa bermanfaat buat Amin. teman-teman dalam melihat dan membaca informasi yang beredar. Jadi kita bagian dari edukasi juga. Ya. Kalau ada informasi yang kira-kira dari judulnya juga udah ngaco, hurufnya juga salah, kemudian kelihatannya bombastis, itu nggak usah dibaca. Apalagi Anda sebarin karena udah pasti itu hoax. Kalaupun benar, pasti di bawah-bawahnya itu mengandung informasi yang salah, itu berbahaya buat masyarakat karena informasi yang hoax itu bisa membuat penderitaan, Bahkan ada yang meninggal dunia, konflik. Ada tuh di beberapa daerah juga itu gara-gara hoax akhirnya jadi satu kampung berantem gara-gara hoax. Oke, Bang Hasil, thank you. Terima kasih Bang Ep. Semoga bermanfaat buat kita dan teman-teman. Tetap di Viral Tapi Hoax bersama saya Gaya Penuh Sigit. Sampai jumpa di Viral Tapi Hoax berikutnya. Bye.